Setiap kelas di jurusanku di MBA itu selalu direkam otomatis. Kalau sebulan ya kira-kira bisa 7-10 juta rupiah tinggal di Los Angeles. Artinya kita dikelilingi tempat-tempat yang sering muncul di film Hollywood. USC sering banget kedatangan praktisi dari perusahaan-perusahaan besar yang mereka datang langsung ke ruang kelas. Kuliah di Amerika dari mulai fasilitas, akses ke industri, dan gaya hidup rasanya beda banget sama kuliah di dalam negeri. Pendapat ini dari pengalamanku pribadi yang lulus D3 dari kampus perguruan tinggi kedinasan di Tangerang Selatan dan S1 dari perguruan tinggi swasta di Jakarta. Ini dia 6 temuan audit perbedaan kuliah di dalam negeri dan di luar negeri di kampus University of Southern California, Los Angeles, tempat aku belajar sekarang. Teman yang pertama, rekaman kelas yang super detail. Tiap kelas di jurusanku di MBA itu selalu direkam otomatis. Tapi ini bukan via Zoom ya. Rekaman ini jauh lebih canggih sehingga kamu bisa pilih tampilan. Mau lihat dosennya, slide-nya, atau papan tulis. Hasil videonya juga berkualitas tinggi. Selain itu, rekamannya juga dilengkapi transkrip otomatis dan kamu bisa pakai AI buat ngerangkum isi pertemuannya. Jadi, kalau ketinggalan atau mau persiapan ujian, tinggal buka ulang tanpa takut ketinggalan materi. Recording kayak gini berguna banget buatku, khususnya kalau pas ada family issue sehingga aku nggak bisa masuk ke kelas ataupun kelasnya susah banget kayak di data science ataupun coding, sehingga aku bisa review 2, 3, bahkan 4 kali sesuka hati aku. 2. Perpustakaan yang modern. Di jurusanku, Business School, di sini perpustakaannya konsepnya modern. Menjelang ujian, beberapa perpustakaan juga buka 24 jam penuh. Dan yang menarik, di sini kamu bisa reservasi ruangan. Jadi nggak bisa seenaknya ataupun rebutan. Namamu dan jam yang kamu pesan akan muncul di layar. Ruangan ini sangat berguna buat kami yang sering diskusi dan menyelesaikan proyek kelompok. Sering juga di sini buat tempat latihan interview dan presentasi. Dan buat yang tertarik dengan data, ada juga komputer khusus Bloomberg Terminal untuk akses data riset dan financial tingkat profesional. Ini berguna banget buat student yang ambil kelas finance ataupun marketing analytics. Di perpustakaan bisnis, nuansanya lebih seperti student lounge, tempat diskusi, networking, dan kerja kelompok. Kalau mau yang tenang banget, bisa pindah ke ruangan yang tadi aku sebutin atau perpustakaan lain di luar fakultas bisnis. Teman yang ketiga, parkiran skuter dan skateboard. Banyak mahasiswa di sini yang pulang pergi ke kampus itu naik skuter ataupun skateboard, termasuk aku. Kenapa? Karena macet di LA itu serius, apalagi di jam-jam berangkat dan pulang kerja. Jadi buat student yang jarak rumahnya ke kampus nggak terlalu deket ataupun nggak terlalu jauh, bisa naik skuter, sepeda, ataupun skateboard. Selain itu, biaya parkir mobil di kampus aja bisa sampai 20-30 dolar per hari, atau kira-kira sekitar 350 sampai dengan 500.000 sehari. Kalau sebulan ya kira-kira bisa 7-10 juta rupiah cuma buat parkir. Gila kan? Itu sebabnya USC sendiri, kampusku, nyediain parkiran khusus buat skuter dan sepeda. Ada juga parkiran skateboard yang ada di dalam kelas. Teman keempat, ribuan organisasi kampus. Di USC ada ribuan klub mahasiswa. Aku sendiri gabung di klub sepak bola atau soccer, dan ini cara yang seru banget buat kenalan dengan mahasiswa dari berbagai negara. Mau kamu tertarik di bidang startup, film, budaya, musik, atau sosial, pasti ada komunitasnya. Tinggal pilih mana yang cocok sama minat kamu. Aku sendiri dengan ikut soccer club, ikut turnamen ke kampus lain, yaitu UCLA, dan dapat juara 1 setelah ngalahin Columbia University di final. Dan tentu ini bukan tentang menang kalah, tapi ini juga ngebangun networking kamu lintas jurusan, bahkan lintas universitas. Teman yang kelima, tinggal di kota besar. Tinggal di Los Angeles artinya kita dikelilingi tempat-tempat yang sering muncul di film Hollywood. Lokasi syuting terkenal seperti Griffith Observatory, Lighthouse Cafe, tempatnya La La Land, Hollywood Bowl, tempatnya A Star is Born, kemudian ada Echo Park, Grand Central Market, dan masih banyak lainnya. Ini adalah tempat-tempat yang sering banget kita jumpai di film-film Hollywood.
Ada juga museum terkenal seperti The Getty Center, The Broad, LACMA, Academy Museum of Motion Picture, dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling terkenal tentu aja alam dan pantainya. LA adalah pantai. Ada Santa Monica, ada Venice Beach, ada Long Beach, sampai El Matador ataupun Malibu, yang mungkin kamu satu di antaranya pasti pernah mendengar. Ini adalah pantai-pantai yang 20-30 menit yang bisa kamu jangkau dari pusat kota Los Angeles. Dan weekend tentu aja jadi seru. Kalau cuma kuliah, ya di mana aja bisa. Tapi kesempatan belajar sekaligus mengunjungi tempat-tempat ikonik kayak gini adalah kesempatan yang sangat-sangat langka. Teman keenam, guest speaker dan praktisi dunia nyata. Karena lokasinya di pusat industri, USC sering banget kedatangan praktisi dari perusahaan-perusahaan besar yang mereka datang langsung ke ruang kelas. Jadi nggak perlu nunggu seminar umum yang mungkin 1 tahun ataupun setengah tahun sekali, tapi dari kelas-kelas reguler dengan 20 ataupun 40 mahasiswa, kita sudah sangat sering menjumpai praktisi-praktisi yang kompeten yang datang dari banyak perusahaan besar terkenal di dunia. Misalnya kayak dari McKinsey, BCG, EY, ataupun dari Google, Amazon, Tesla, Meta, Nestle, Unilever, P&G, ataupun dari dunia media ataupun hiburan, di mana LA sangat kuat terhadap industri ini, misalnya dari Disney, dari Netflix, dari Cartoon Network, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan artis-artis seperti Snoop Dogg, sutradara M. Chow, dan beberapa produser film ataupun musik juga sering datang ke kampus untuk memberikan insight-nya di dunia industri kepada para mahasiswa-mahasiswa ini. Dan kita bisa langsung tanya, diskusi, bahkan connect via LinkedIn setelah kelas selesai. Pengalaman ini yang akan susah banget kita jumpai di kampus-kampus di dalam negeri. Sebagai penutup, kuliah di luar negeri, terutama di kota seperti Los Angeles, itu bukan cuma belajar dari buku, dari dosen, ataupun dari slide, tapi belajar dari dunia nyata, dari lingkungan, dari akses ke industri, komunitas, dan fasilitas yang mendukung pertumbuhan kita secara menyeluruh. Kalau ada kesempatan, ini pengalaman yang sangat-sangat layak untuk diperjuangkan. Dan buat yang masih berjuang cari beasiswa, semangat! Sampai jumpa di audit selanjutnya.